Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday service lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan part 2 bagian kedua. Firman Tuhan yang kita baca diambil dari 2 perikop. Perikop pertama 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin.
Firman Tuhan perikop kedua diambil dari kitab Filipi pasal ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sungsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku yang sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Mari kita berdoa sebentar. Saya mengajak seluruh jemaat, kita tundukkan kepala, kita minta hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah kami baca, firman Tuhan sudah kami dengar. Sekarang Roh Kudus bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk bisa menjelaskan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat, supaya ada pencerahan buat kami, sehingga dalam semua ekspektasi dan realita kehidupan yang kami alami, kami boleh melihat Tuhan Yesus. Kami boleh melihat kebenaran mengajar kami bagaimana mengarungi kehidupan ini. Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Roh Kudus bekerja. Kami siapkan hati kami siapkan iman kami siapkan pikiran kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, Shalom. Tema hari ini, kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan part 2 bagian kedua. Mengapa harus ada bagian kedua? Saudara-saudaraku, minggu kemarin ketika saya bicara mengenai bagian pertama, penjelasannya belum lengkap. Banyak bagian yang harus dijelaskan secara detail. Tetapi kalau khotbah minggu kemarin, saya perpanjang 30 menit lagi, terlampau panjang. 1 jam lebih itu ibadahnya terlampau panjang. Maka saya buat menjadi part 2 bagian kedua hari ini. Oke?
Sekarang kita lanjut. Saudara-saudara sekalian, biasa kalimat indikator dulu. Bagaimana kehidupan saudara-saudara sekalian? Apa yang saudara alami, baik pengalaman positif maupun negatif, baik itu terjadi 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 bulan yang lalu, atau 2 minggu yang lalu, atau baru 2 jam ini, baik pengalaman yang menyenangkan, positif luar biasa, atau pengalaman yang menyedihkan, kemalangan, negatif luar biasa. Apakah pengalaman positif dan negatif itu tetap menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu jembatan membawa saudara itu lebih ngerti Tuhan, lebih memahami Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, dan lebih mencintai Tuhan? Kalau itu yang terjadi, berarti kerohanian saudara sedang bertumbuh ke arah yang baik. Tetapi kalau hanya yang menyenangkan saja membuat saudara cinta Tuhan, sebaliknya yang susah, sulit, pahit, sakit membuat saudara itu kecewa, tanda tanya kepada Tuhan, itu artinya something wrong dengan pertumbuhan rohani saudara. Bawalah cara ini setiap kali saat teduh untuk mengevaluasi. Ketika ada saat-saat teduh, sepanjang hari ini saya sudah buat apa yang saya alami, bagaimana reaksi saya dengan Tuhan, dengan apa yang saya alami, itu bagus saudara sekalian. Oke, sekarang kita lanjut. Jemaat sekalian, seperti yang saya katakan di part 1, harus ada bridging, harus ada jembatan antara kebenaran dengan ekspektasi dan realita kehidupan yang dari jemaat. Kalau tidak ada bridging, tidak ada jembatan, nanti ketika jemaat menghadapi berbagai ekspektasi yang tidak terjadi dan realita kehidupan yang tidak baik, negatif, jemaat akan tanda tanya. Jemaat akan merasa dunia kebenaran itu sendiri kebenaran dunianya. Dunia ekspektasi, dunia realita kehidupan, ya dunia saya. Kedua dunia itu tidak berkait. Nah, ini yang menjadi berbahaya. Jemaat akan mengatakan, katanya Tuhan sayang saya, dan tulis di Alkitab. Mengapa aku susah? Kan begitu pertanyaannya. Atau, saya kasih contoh. 3 pilot sedang berbicara di satu coffee shop, berbicara tentang mereka melakukan emergency landing pesawatnya, bicara dengan seru. Pada saat mereka sedang berbicara dengan seru, dari sana datang seorang pendeta. Ketika pendetanya datang, 3 pilot ini langsung berhenti pembicaraannya. Kenapa? Karena mereka berpikir tidak ada hubungannya dengan pendeta. Pendeta kan bicara Alkitab. Nah, ini yang terjadi, saudaraku. Padahal semuanya pasti berkaitan, jemaat sekalian. Pasti berkaitan. Inilah yang perlu tugas seorang hamba Tuhan, tugas seorang pendeta untuk bridging, menjembatani kebenaran itu dengan realita dan ekspektasi yang dialami jemaat. Maka ketika saudara melihat, setiap kali saya khotbah, jangan bosan saudara ya, jangan bosan. Saya selalu mengatakan kalimat indikator. Peristiwa negatif, peristiwa positif, masih nggak menjadi jembatan untuk tetap dekat sama Tuhan. Itu caranya, itu bridging namanya. Lihat juga pada saat saya doa, Tuhan beri hambamu bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Saya berusaha untuk bridging. Jemaat sekalian, saya berusaha untuk bridging, menjembatani Alkitab dengan realita kehidupan dan ekspektasi kita, supaya kita melihat dengan baik. Oke? Sering sekali jemaat memberikan komentar di WhatsApp, Pak Pendeta Antoni Chang, khotbahnya saya senang, karena khotbahnya praktikal, menyentuh kehidupan, sangat menyentuh hidup saya, suatu realitas kehidupan Pak Pendeta, karena saya berusaha bridging. Saya berusaha menjembatani. Saya berusaha untuk membahasakan dalam bahasa yang sederhana kebenaran itu, supaya saudara melihat kaitannya dengan ekspektasi dan realita hidup yang jemaat alami. Oke? Mengerti? Nah, sekarang kita lanjut, saudara-saudara sekalian. Di part 1, saya memberikan 3 kota. Masih ingat? Saudara nanti refer ke part 1 ya. Kalau saudara bisa dengar lagi part 1, digabung dengan part 2, nanti saudara melihat suatu keutuhan
pemahaman tentang tema ini. Tema ini besar, saudaraku. Oke? Di part 1, saya berbicara mengenai 3 kotak. Masih ingat? Kotak pertama, kotak pembiusan iman. Kotak kedua, kotak pecundang. Kotak ketiga, kotak lebih daripada pemenang. Itu di part 1, bagian pertama. Di part 2 ini, saya juga memberikan 3 kotak. 3 kotak lagi, jemaat sekalian. Kotak yang pertama, saya beri nama, saudaraku ya. Kotak yang pertama, kotak tidak rohani. Kotak tidak rohani. Di dalam kotak tidak rohani itu ada kebenaran. Kebenarannya tanda tanya. Ada ekspektasi, ada realita kehidupan. 3 kotak ini disebut kotak tidak rohani. Berhenti sebentar. Nah, ini dia WhatsApp dari jemaat. Jemaat perhatikan. 1. Pak Pendeta, anak saya buat saya jadi sedih. Sampai nangis saya, Pak Pendeta. Hatiku gelisah. Kadang-kadang saya lapor sama Tuhan sampai saya nangis. Kenapa anakmu? Anak saya ini dari keluarga Kristen. Kita semua orang Kristen. Ke gereja, ikut sekolah minggu dari kecil. Sekarang sudah besar. Ya, sudah kuliah bahkan. Ya. Tapi dia berkata, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Dia berkata, dia mau jadi ateis. Bahkan dia berkata, Pak Pendeta, dia mau ikut golongan LGBT. Dia ngomong gitu, Pak Pendeta. Saya sedih sekali. Kan dia sudah di gereja, bahkan sudah dibaptis, Pak Pendeta. Kenapa ini terjadi sama anak saya? Itu ya, 1. 2, dari WhatsApp dari jemaat juga. Pak Pendeta, anak saya ini, dia ngomong begini kepada saya. Yesus itu kan cuma ilusi, Mama. Yesus itu hanya illusion. Manusia yang diberikan hayalan, sebenarnya tidak ada. Kenapa harus percaya seperti ini? Kaget saya, Pak Pendeta. Padahal itu anak rajin sekali sekolahnya. Sekolahnya bagus. Ya. Agama Kristen, waktu dia sekolah, nilainya bagus. Nilainya A. Tapi dia ngomong, Yesus itu ilusi. Apa yang terjadi dengan anak saya, Pak Pendeta? Udah 2 ya. Yang ketiga, WhatsApp dari jemaat. Pak Pendeta, saya istri sebagai orang Kristen. Saya taat, cinta Tuhan, melayani. Tapi suami saya itu tidak percaya Tuhan Yesus. Suami saya itu menganggap remeh Tuhan Yesus. Bagi dia Tuhan Yesus tidak ada. Bagi dia ada seperti hari ini karena usaha dia sendiri, kekuatan dia sendiri, bukan karena Tuhan. Kenapa suami saya bisa seperti itu? Itu pertanyaan ketiga. Oke, sekarang WhatsApp keempat dari jemaat baru bicara main kotak pertama. Kotak pertama disebut tidak rohani. WhatsApp keempat. Pak Pendeta, kami suami istri orang Kristen. Saya sebagai istri cinta Tuhan, suka melayani, suka berdoa. Suami saya juga Kristen, sudah dibaptis, sering kami ke gereja setiap minggu. Tapi saya melihat kehidupan suami saya itu, bagi dia Tuhan itu gak ada artinya. Dia hanya ikut-ikut aja supaya aku tidak tersinggung. Dia hanya ikut-ikut, tapi sama sekali tidak ada gairah tentang Tuhan. Dia tidak peduli agama, Pak Pendeta. Kenapa ini terjadi sama suami saya? Oke, jemaat sekalian, 4 pertanyaan dari WhatsApp dari jemaat ini, kita masuk di kotak tidak rohani. Firman Tuhan yang kita baca tadi, dari 2 Timotius itu, kita baca 2 Timotius itu, manusia itu pada akhir zaman ini akan menghadapi masa-masa yang sukar. Ya, manusia itu menjadi egois, benar. Menjadi hamba uang, iya. Berontak terhadap orang tua, benar. Suka menfitnah. Tidak peduli agama, kata ayat tadi itu, tidak peduli agama, benar. Ibadah mereka secara lahiriah mereka beribadah, tetapi dalam hatinya mereka mengingkari kekuasaan hikmat kebesaran Tuhan. Benar. Nah, itu dikatakan 2 Timotius 3, jemaat sekalian. Jadi di kotak pertama itu tidak
tidak rohani nama kotanya. Kebenaran, big question mark, dibuat tanda tanya. Bagi orang-orang di kota tidak rohani itu, Tuhan itu tidak ada. Mereka itu lebih pilih menjadi seorang free thinker, menjadi seorang ateis bahkan. Mereka menganggap itu agama racun. Mereka menganggap itu tidak penting. Mereka menganggap realita dan ekspektasi yang mereka harapkan itu, yang menjadi kenyataan, yang plus-plus menjadi bagus, ekspektasi tinggi, realita pun tinggi, itu karena usaha gua, itu karena kerja gua, itu karena kepintaran gua, bukan karena Tuhanmu, Mama, bukan karena Tuhanmu, Pak, bukan karena Tuhanmu, ya, anakku, tapi apa? Karena apa? Karena usaha Papa. Ini orang yang ada di kota pertama, tidak rohani, tapi mereka bisa hidup di kalangan keluarga Kristen loh, bisa sekali. Bisa saja itu menjadi anak saudara, bisa. Ikut ke gereja, iya. Sekolah minggu udah lama. Ikut di gereja, ikut kegiatan, rajin. Tapi hati mereka itu, secara lahiriah itu mereka ibadah. Tapi hati mereka itu mengingkari Tuhan. Orang-orang seperti itu mereka ada di kota pertama. Kenapa Pak Pendeta? Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena mereka tidak mempunyai hubungan personal relationship dengan Tuhan. Tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka hanya ada hubungan dengan Tuhan karena apa? Karena orang tua, karena sekolah Kristen, karena rumah dekat gereja, karena adik, koko, papa, mama, oma semua Kristen, ya pasti dia ikut Kristen. Tapi hatinya sama tidak, maka muncullah anak-anak yang mau jadi ateis, mau ikut LGBT, gak mau percaya Tuhan. Tuhan itu ilusi, Tuhan itu hanya suatu illusion. Tidak ada itu. Orang hati-hati, jemaat sekalian. Hati-hati. Kotak pertama itu bisa terjadi di kalangan kita, orang Kristen. Bisa sekali. Khususnya zaman ini, anak-anak muda. Luar biasa bahayanya. Hati-hati. Anak-anak muda kita yang zaman postmodern ini. Zaman yang begitu banyak tawaran ini, saudaraku. Zaman yang dimana kebenaran bagi mereka nggak ada artinya. Bagi mereka kebenaran sudah replace dengan relationship. Bagi mereka, kalau you setuju dengan saya, apa yang katakan selalu benar. Bukan karena kebenaran, tetapi karena apa? Relasi. Kalau relasi kamu baik dengan saya, kamu benar. Itu yang terjadi kepada anak-anak muda kita. Hati-hati jemaat sekalian. Jadi kalau itu terjadi di kota tidak rohani, itu yang ada sekarang. Bisa dari keluarga Kristen loh, bisa sekali. Dibaptis loh, iya. Rajin loh, pakai kalung salib, iya. Bahasa-bahasa rohani, benar. Tapi di hatinya sama sekali tidak ada Tuhan. Bisa saja itu adalah anakmu, cucumu, istrimu, atau suamimu, atau opamu. Yang jemaat sekarang lagi dengar itu, bisa kena tembak kalimat ini. Karena iya loh Pak, anak saya seperti ini loh Pak. Saya sampai susah hati. Ya, kok bisa begini nih anak? Karena mereka ada di kota tidak rohani. Kebenaran itu big question mark. Ekspektasi dan realita itu mereka human effort. Hakku, usahaku, pekerjaanku, hasilku, kemampuanku, kepintaranku. Nggak pedulilah siapa itu Tuhan. Aku nggak butuh Tuhan, Mama. Itu dia. Itu dia anakmu. Itu dia suamimu. Itu dia istrimu. Itu dia pamanmu. Itu dia kokomu. Tapi ngaku Kristen. Bisa sekali. Jadi ini kota pertama. Hati-hati jemaat. Hati-hati. Saudara-saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini. Kalau saudara kena tembak oleh kalimat saya. Dan saudara ada orangnya. Sekarang saya tawarin solusinya. Jelas sekali. Kalau saudara ada di kota tidak rohani. Kota ini. Kata kuncinya adalah saudara tidak punya personal relationship dengan Tuhan. Tidak ada hubungan pribadi. Alkitab saudara punya. Doa saudara ikut. Ya, tapi saudara tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini yang menyebabkan saudara itu ada di kota pertama. Cepat berubah. Kesempatan masih ada. Saya tawarin. Percaya Tuhan Yesus.
Percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan itu mampu menyelamatkan, mampu memberkati, bahkan memberi hidup yang kekal. Jalin hubungan relationship dengan Tuhan. Signal itu dihidupkan, saudara sekalian. Padahal kesempatan Tuhan kasih, hidup dalam keluarga Kristen, dapat istri yang rohani banget. Sementara suami sama sekali tidak rohani. Pura-pura rohani. Kasian banget hidup ini. Tuhan beranugerah memberikan hidup di satu kawasan, arena, satu lingkungan Kristen, tapi kita tidak Kristen. Kita mengaku Kristen, tapi hati kita mengingkari itu. Jangan pernah mau. Kalau sudah terjadi hari ini, buka mata. Perhatikan firman hari ini. Teliti, kesempatan masih ada. Percaya Tuhan Yesus. Hai suami, kamu yang pura-pura rohani. Hai suami, kamu yang tidak percaya Tuhan Yesus, istrimu itu begitu cinta Tuhan. Cepat percaya, suatu hari kesempatan sudah tidak ada. Hai anak-anak muda, papa, mamamu Kristen yang baik, sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kamu menjadi orang yang ateis, bahkan engkau mengingkari Tuhan. Bahkan engkau mengatakan Tuhan itu hanya illusion. Tuhan itu hanya suatu subjek. Tuhan itu manusia yang dibuat-buat. Hati-hati dengan kalimatmu. Suatu hari, kalau sudah terlambat, engkau menyesali pun tidak ada gunanya. Ini kotak pertama, kotak tidak rohani. Kebenaran, big question mark. Ekspektasi realita, itu urusan gua nggak butuh Tuhan. Itu loh orang itu. Oke? Sekarang kita masuk kotak kedua. Kotak kedua saya beri nama kotak luka rohani. Luka rohani. Sekarang contohnya, jemaat WhatsApp maupun di medsos yang kita lihat semua kejadian yang ada, jemaat bertanya, Pak Pendeta, saya lihat itu orang ya. Itu orang dulunya seorang aktivis gereja loh. Kenapa sekarang dia pindah kepercayaan? Kenapa? Kok bisa terjadi begitu, Pak Pendeta? Wah, ini kotak kedua, kotak luka rohani ini ramai, saudaraku. Seru ini kotak luka rohani. Seru ini. Dari semua kalangan. Dari semua kalangan. Aktivis gereja pindah kepercayaan. Bisa. Ibu-ibu rumah tangga pindah kepercayaan. Bisa. Sudah dibaptis? Iya. Rajin ke gereja? Benar. Ikut ibadah, yes, saudaraku. Tetapi pindah kepercayaan, benar sekali. Mau kalangan mana? Mau negara mana? Indonesia, luar negeri, banyaknya minta ampun. Mau dari golongan mana? Selebriti, oke? Apalagi? Politikus. Selebriti, politikus, ekonom, pengacara, saintis, dokter, berbagai profesi, bahkan pendeta. Iya, pendeta pindah kepercayaan. Saudaraku, itu yang ada di kotak kedua, luka rohani. Kenapa terjadi begitu, Pak Pendeta? Saudara dengerin. Di kotak kedua, kotak luka rohani itu, semua orang yang saya sebut tadi itu ada loh personal relationship dengan Tuhan. Ada loh, saudaraku. Tetapi yang kotak pertama nggak ada. Kotak kedua ada loh. Orang-orang demikian bisa bersaksi kemana-mana. Dia bisa bersaksi. Wah ini Pak, orangnya bersaksi tentang Tuhan kemana, ke gereja, nyanyi itu tuh. 2 tahun lalu Pak, sekarang udah pindah kepercayaan. Oh bisa sekali saudaraku, bisa sekali. Pendeta di Amerika, luar biasa. Gereja besar, sekarang udah pindah kepercayaan. Iya. Jangankan di Amerika, Indonesia juga banyak saudara. Indonesia juga banyak. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini disebut kotak luka rohani. Dalam kotak luka rohani tetap ada 3 poin. Kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan. Mengapa mereka pindah kepercayaan? Mengapa? Saudara perhatikan. Orang-orang seperti itu menggunakan ekspektasi dan realita kehidupan itu sebagai suatu cara untuk menilai Tuhan. Nah, ini yang mereka lakukan. Jadi kalau
ekspektasi dan realita kehidupan yang dialami tidak bagus, mereka jadikan itu menjadi menilai Tuhan. Wah, Tuhannya nggak peduli. Tuhannya udah nggak cocok ini. Mesti ganti Tuhan. Seperti itu mereka, jemaat sekalian. Seperti itu. Ingat di seri pertama yang saya katakan, pendeta yang ngancam-ngancam Tuhan itu, kasih persembahan, kasih perpuluhan, 3 bulan tidak diberkati, 6 bulan tidak diberkati, kasih tahu saya sobek-sobek ini Alkitab, saya berhenti jadi pendeta. Nah itu dia. Jadi mereka menggunakan ekspektasi dan realita kehidupan itu menjadi tolak ukur untuk menilai Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan realita hidup, Tuhannya mau disingkirkan, diperalat Tuhannya. Orang-orang di kotak luka rohani itu, Tuhan itu, kebenaran itu menjadi pembantu mereka. Mereka itu menjadi bos, menjadi majikan. Jikalau bos ini sudah tidak dipenuhi apa yang dia mau, pembantunya mereka ganti. Tuhan itu bagi mereka saya pembantu. Kalau nggak berkati gua, kok begini-begini, gua pindah ini. Itu ada di kotak kedua. Mereka luka rohani sekalipun mereka pernah ada personal relationship dengan Tuhan loh. Ada loh. Mereka bahkan bisa ikut tekun dalam pelayanan. Mereka ikut nyanyi untuk Tuhan. Mereka bersaksi di gereja. Banyak pendeta juga ada. Bukan lebih hebat tuh pendeta. Bisa khotbah di mana-mana, jadi berkat banyak orang. Dia bisa mengingkari karena terluka rohaninya. Dia bisa pindah kepada suatu kepercayaan lain karena merasa Tuhannya tanda kutip itu tidak bisa nolong lagi, tidak bisa memberkati lagi. Tuhannya sudah bocai, jadi pindah Tuhan yang baru. Ini namanya kotak luka rohani. Tuhan diperalat. Merasa Tuhan itu tidak bisa buat apa-apa lagi. Maka orang-orang seperti itu, jemaat sekalian, terjadi nggak? Terjadi. Banyak sekali. Mereka kecewa sama Tuhan. Mereka menganggap Tuhan harus penuhi apa yang mereka mau semua. Nah ini pendeta yang sobek-sobek Alkitab ini, lama-lama bisa jadi ateis. Kalau Tuhan tidak berkati apa yang dia mau, lama jadi ateis, akhirnya pindah kepercayaan. Coba ikuti perkembangannya. Kalau tidak jadi ateis, tak percaya pun, dia terus akan memperalat Tuhan. Dia merasa Tuhan itu harus penuhi apa yang dia mau. Ini kehidupan kerohanian sudah tidak beres, jemaat sekalian. Ini kerohanian yang sudah tidak beres. Luka demi luka, luka demi luka, akhirnya menjadi tawar hati. Lama-lama tinggalkan kepercayaan. Lama-lama tidak mau percaya apapun. Jadi begitu modelnya. Ini kotak luka rohani. Hati-hati. Hati-hati. Ini terjadi dimanapun. Dalam profesi apapun. Termasuk profesi dalam kalangan hamba-hamba Tuhan. Profesi yang disebut sebagai pemberita kebenaran. Iya, menakutkan, teman sekalian ya, menakutkan ya. Terjadi. Karena kebenaran itu tidak menjadi center lagi. Yang menjadi center itu adalah ekspektasi dan realita kehidupan. Itu center. Itu pokok utama. Tuhan bukan pokok utama. Pokok utama menjadi tolak ukur untuk menilai Tuhan. Bahaya. Kasian banget hidup jadi orang percaya seperti itu. Oke? Perhatikan poin ini. Inilah yang terjadi apa yang dikatakan di 2 Timotius, apa yang dikatakan di Filipi pasal 3 itu, di Filipi 3 itu ya apa yang kita katakan Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 13 itu dijelaskan semua. Itu Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu hal kelaparan, aku tahu hal kekenyangan, tapi bagi dia semua yang terjadi itu tidak mengubah hubungan dia dengan Tuhan. Dia tidak menggunakan itu sebagai tolak ukur untuk menilai Tuhan. Enggak. Jadi jemaat siapapun saudara yang sudah pindah kepercayaan atau saudara yang siap-siap untuk pindah. Saya punya pendeta, teman, pindah saudaraku, pindah. Dan saudara yang sudah pindah, saudara-saudara yang siap-siap hati untuk pindah karena terlampau kecewa sama Tuhan, luka rohani, dengarkan pada saat di kotak kedua ini. Bertobat, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Engkau sudah salah menilai Tuhan. Cara pandangnya, Christian worldview-nya sudah salah. Cara menilainya terbalik. Cepat, anak yang hilang cepat pulang. Come back, repent. Tuhan membuka tangannya lebar untuk terima pembaharuan, diperbaharui
Saudara-saudara sekalian, ini kota kedua. Siapapun yang mendengar, jemaat yang ada di luar negeri, jemaat yang ada dalam negeri, dengarkan kota kedua ini. Kesempatan Tuhan beri untuk ada pembaharuan iman. Bertobat kembali kepada Allah yang sejati. Saudara mau? Itu your choice. Pilihanmu. Tuhan memberi kesempatan. Oke? Sedang kita masuk kota ketiga. Jemaat sekalian, kota ketiga. Kota pertama tidak rohani. Kota kedua luka rohani. Kota ketiga kuat rohani. Oke? Nah, kota ketiga kuat rohani, saudara sekalian, kota ketiga kuat rohani, dalamnya tetap ada 3 poin. Kebenaran, ekspektasi, dan realita. Ekspektasi dan realita yang dihadapi, baik ekspektasinya tinggi maupun realitanya positif maupun negatif, ekspektasi dan realita itu ketika terjadi tidak menggoncangkan konsistensi orang-orang tersebut untuk mengerti Tuhan. Itu saya sudah jelaskan di seri pertama. Nah, sekarang kita lihat penjabaran detailnya, jemaat sekalian. Saudara lihat perbedaannya. Udah pasti jelas perbedaannya di kota luka rohani dengan kuat rohani. Kalau luka rohani, mereka menjadikan ekspektasi dan realita untuk menilai Tuhan. Oke? Kalau di kuat rohani terbalik. Di kuat rohani, orang-orang itu menggunakan orang-orang tersebut memahami kebenaran untuk menilai ekspektasi dan realita kehidupan. Terbalik, saudaraku. Terbalik. Cara memahami terbalik. Jelas sekali kalau terbalik ya jauh sekali perbedaannya. Ekspektasi saya tinggi, realita nggak kenyataan. Kok gitu kamu Tuhan? Sementara kotak ketiga, ekspektasi tinggi, realita nggak seperti itu. Aku segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus ngomong begitu. Maka dia mengatakan, aku ngerti lapar, aku ngerti kenyang, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan. Tapi dia ngomong di Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang senantiasa memberikan kekuatan kepadaku. Senternya bukan di ekspektasi dan realita. Senternya apa? Di kebenaran itu sendiri. Nah, ini bagus, jemaat sekalian. Ini bagus. Jadi jemaat dengarin. Dengarkan jemaat sekalian. Jemaat dengarkan. Tetap di kotak kuat rohani. Jangan terbalik cara nilainya. Hidup ini bisa banyak hal yang terjadi. Orang tadi kita baca firman Tuhan, zaman sekarang kita sedang menghadapi masa sukar. Masa sukar. Manusia berubah total. Egois, menjadi hamba uang, menjadi penfitnah, tidak mau damai, berontak kepada orang tua, ibadahnya lahiriah doang, hatinya mengingkari Tuhan. Banyak orang seperti itu sekarang. Banyak bukan main. Tidak bisa diajar. Mereka pura-pura rohani. Mereka memanfaatkan kebenaran untuk kepentingan keegoisan sendiri. Itu yang terjadi loh, saudara-saudara sekalian. Jadi, kalau saya menjelaskan demikian, saudara sudah pintar menilai. Pakai khotbah seri kedua ini untuk menilai realita kehidupan di dunia medsos. Saudara lihat semua itu. Saudara lihat semua. Di dunia sekeliling saudara, banyak orang Kristen. Saudara lihat semua. Di dunia gereja, di mana saudara bergereja, saudara akan lihat. Oh, si ini, si itu. Coba pakai khotbah ini. Wah, itu dia. Itu dia nih, luka rohani dia. Dia menjadikan Tuhan tuh pembantu. Maka jadi begini, dia pindah. Tuhan yang ini sudah bocuan. Dia cari Tuhan yang bisa cuan. Nah, ini nih. Pura-pura rohani, tapi lahirianya enggak. Ini. Lahirianya ibadah, tapi hatinya enggak. Ini anak-anak begini nih model semua. Anak-anak muda sekarang nih. Bahaya bukan main. Saudara sudah bisa menilai. Dan saudara kalau melihat orang-orang Kristen yang tegar imannya, dalam segala kesulitan tantangan, dia masih menjadikan kebenaran menjadi nomor satu, menjadi tempat untuk dia berteduh, tempat dia bersandar. Dia menggunakan kebenaran itu untuk menilai kehidupan dia. Itu orang yang kuat rohani, jemaat sekalian. Itu orang yang kuat rohani. Coba perhatikan ayatnya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang senantiasa memberikan kekuatan kepadaku. Bagus ya ayatnya ya. Nah, Filipi pasal 4 ayat 13. Jemaat perhatiin. Filipi 4:1-3.
Ya, Filipi 4 ayat 13. Filipi 4:1-3. Kalau 4:1-3 itu, 4:1-3 dalam kacamata dunia sekuler, dalam kacamata dunia superstitious, dunia tahyul, saudaraku, 4:13 itu apa? 4 si, mati, udah mati, 13 itu sial, kan begitu kan? Dunia tahyul lu lihat itu loh. 4:1-3 udah sial, mati lagi. Udah sial, mati lagi. Tapi kalau dalam kebenaran 4:1-3 itu lain. Filipi 4:1-3, Filipi 4 ayat 13 bunyinya, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, bukan sial, bukan mati, bukan mati, tapi kekuatan untuk menanggung. Saudara lihat perbedaannya. Oke, lihatlah itu. Ingat ya, 4:1-3. Ingat 4:1-3, jadi gampang hafal kitab Filipi itu. Filipi 4:1-3, Filipi pasal 4 ayat 13. Mantap, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Jadi kalau dikasih berkat sama Tuhan, beli mobil baru, pakai plat B depan, Bible. Nomornya 413. Belakang FIL, Filipi. Jadi Bible, Filipi, pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Sekalipun itu mobil cicil, kau dapat tanggung dalam Dia. Sekalipun macet angsuran, ditarik orang, dapat tanggung juga. Paling naik ojek, kalau tidak sewa Grab, selesai. Tidak usah harus pindah agama, tidak harus pindah kepercayaan. No. 413, 413. Ingat nomor itu. Pakailah nomor itu dengan baik. Itu nomornya Tuhan itu. Khotbah ini ditawari kepada engkau 413. Taruh di plat mobil itu. Sehingga saudara 3 angka lagi. Cakep kan saudara sekalian? Jadi jemaat sekalian, perhatikan khotbah hari ini. Saudara ada di kota berapa? Kalau di ibadah yang pertama, bagian pertama, minggu kemarin, kota pembiusan iman, kota pecundang, kota lebih dari pemenang. Kalau di bagian kedua, patuh hari ini, kota tidak rohani, kota luka rohani, kota kuat rohani. Saudara ada di kota yang mana? Ini menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu cara untuk mencelikan mata rohani kita, jemaat sekalian. Untuk kita lebih mawas diri, lebih hati-hati memperhatikan anak cucu kita, memperhatikan keluarga kita. Jangan karena udah Kristen, udah aman. Belum aman. Belum aman. Jangan anak saya udah baptis, Pak, udah aman. Belum aman. Lu mesti teliti dengan lebih dalam. Jangan hanya lihat lahirianya saja. Teliti lebih dalam. Personal relationship-nya dengan Tuhan itu ada nggak? Sekalipun ada, dipelihara nggak? Di-maintain nggak? Kalau tidak, dia bisa balik menjadi orang yang luka rohani. Akhirnya pindah kepercayaan. Bisa sekali. Kota tidak rohani bisa pindah ke kuat rohani. Bisa. Kota luka rohani bisa pindah ke kota kuat rohani. Bisa. Tapi ingat, kota kuat rohani kalau tidak di-maintain kerohaniannya bisa menjadi luka rohani. Jemaat sekalian, bisa jadi luka rohani. Perhatikan firman hari ini. Bawa pulang. Teliti hidupmu. Periksa kerohanian anak cucumu. Supaya orang Kristen dengarkan khotbah ini. Suatu khotbah yang memberi pencerahan untuk jauh lebih selidik, jauh lebih mawas diri, jauh lebih teliti. Jangan hanya karena orang Kristen, KTP Kristen, selesai. Tidak selesai. Tidak selesai. Buktinya banyak sekali yang pindah agama kok. Banyak sekali orang Kristen pindah kepercayaan kok. Apa yang terjadi hari ini sudah dijelaskan. Oke jemaat, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, perhatikan hidupmu masing-masing dengan khotbah seri kedua ini. Kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan. Kau ada di kota mana? Kota tidak rohani, kota luka rohani, atau di kota kuat rohani? Anak-anakmu ada di kota mana? Suamimu ada di kota mana?
Istrimu ada di kota mana? Semoga mereka benar-benar ada di kota lebih dari Papa pemenang. Di kota kuat rohani. Dan jangan lupa, terus perhatikan pertumbuhan rohani setiap keluarga kita. Jangan gampangan. Jangan cepat puas. Karena dunia ini, masa-masa sekarang ini masa yang sukar. Banyak hal yang akan terjadi. Perlu suatu kebangun rohani, benteng rohani yang kuat untuk menghadapi segala hal. Jadikan kebenaran itu menjadi tolak ukur dalam semua kehidupan, ekspektasi, dan realita kehidupan kita. Tuhan Yesus, hamba berdoa. Jemaat sudah mendengarkan firman. Kuasai setiap kami Tuhan. Kami tidak mau pindah iman. Never. Tidak mau Tuhan. Tidak mau. Susah pun tidak apa-apa. Susah senang kami ikut Tuhan Yesus. Berkati anak cucu kami. Kalau mereka ada di kota pertama, kelihatan mereka rohani padahal tidak. Tolong anak cucu kami ya Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan. Supaya mereka mempunyai suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Iman mereka hidup. Tuhan tolong keluarga kami. Jikalau ada di keluarga di kota luka rohani, telah bawa kecewa kepada Engkau mereka Tuhan. Mereka tawar hati Tuhan. Ketika Tuhan tidak seperti yang mereka harapkan, mereka putus asa. Mereka mencari Tuhan tanda kutip. Mereka pindah kepercayaan. Mereka menjadi apatis, bahkan menjadi ateis. Tuhan tidak mau bergereja lagi. Tuhan Yesus kasihani mereka. Tangan-Mu menjamah, Roh-Mu bekerja, menghidupkan kembali rohani yang sudah hampir mati ya Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat, pendeta, hamba Tuhan, pelayan yang ada di kota kuat rohani. Pelihara kami ya Tuhan, seperti Engkau memelihara Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Karena kami percaya segala perkara kami mampu menanggungnya di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Teguhkan mereka ya Tuhan. Teguhkan iman mereka. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan yang setia memelihara domba-dombanya. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan akan kebenaran. Membawa kami lebih dekat, lebih cinta kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput semua jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.